Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaiday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi 12 hal makruh dalam puasa. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaiday Channel. Disimak materinya ya. Persepsi tentang materi 12 hal makruh dalam puasa. Dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, pasti semua orang berlomba-lomba untuk meraih banyak pahala. Namun dalam menjalankan puasa, seringkali kita tidak sengaja atau bahkan mungkin sengaja melakukan hal-hal yang makruh. Makruh sendiri merupakan perbuatan yang tidak menimbulkan dosa atau batal apabila dilakukan. Namun jika ditinggalkan, pastinya akan mendapat pahala. Sehingga ada baiknya jika tidak dilakukan. Nah, agar esensi puasa kamu tidak rusak dan dapat memaksimalkan ibadah, yuk mari kita simak hal-hal yang makruh dalam puasa berikut ini. 12 hal makruh dalam puasa. Yang pertama, bergunjing atau ghibah. Baik sedang puasa atau tidak, bergunjing adalah hal yang tidak baik dilakukan. Karena berghibah biasanya membicarakan orang lain dengan konotasi yang negatif, alias berprasangka buruk. Ghibah memang tidak membatalkan puasa, namun akan mengurangi pahala puasa. Jadi, jangan suka bergosip ya. Dua belas hal makruh dalam puasa yang kedua, yakni melakukan bekam. Melakukan bekam juga merupakan hal yang makruh apabila dilakukan saat puasa Ramadan. Namun perlu kamu ketahui, melakukan bekam hanya akan menjadi makruh apabila bekam mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Namun jika tidak membuat tubuh menjadi lemas, maka bekam diperbolehkan. 12 hal makruh dalam puasa yang ketiga, yakni menyikat gigi. Hal ini sebenarnya diperbolehkan apabila tidak menggunakan pasta gigi, karena dikhawatirkan rasa pada pasta gigi masuk ke dalam mulut. Lantas bagaimana caranya agar mulut kita tetap segar? Solusinya dapat menggosok gigi sebelum waktu imsak tiba. 12 hal makruh dalam puasa yang keempat, yakni tidur terlalu lama. Walaupun tidur dapat menjadi ibadah saat di bulan puasa, namun apabila terlalu lama akan menjadi makruh. Seperti misalnya tidur dari siang hingga sore hari menjelang maghrib. Puasanya tetap sah, tetapi akan lebih baik jika kita memanfaatkan waktu untuk mencari pahala seperti membaca Al-Quran dan mencari ilmu dibandingkan dengan tidur. 12 hal makruh dalam puasa yang kelima, yakni berciuman. Berciuman menjadi makruh karena dapat menyebabkan nafsu syahwat. Hal inilah yang dapat menyebabkan rusaknya puasa
seseorang. Walaupun berciuman tidak langsung menyebabkan keluarnya air mani, namun ciuman adalah faktor atau langkah awal terpancingnya nafsu syahwat. 12 hal makruh dalam puasa yang keenam yakni mencicipi makanan. Mencicipi makanan merupakan hal yang makruh bagi orang yang berpuasa karena khawatir akan mengantarkannya sampai ke tenggorokan. Ada baiknya jika mencicipi, kamu wajib meludahkannya lagi. Hal ini dilakukan supaya tidak ada sisa yang memungkinkan akan tertelan, sehingga dapat membuat puasanya menjadi batal. 12 hal makruh dalam puasa yang ketujuh yakni membayangkan bersetubuh. Membayangkan sedang berjima atau bersetubuh merupakan hal yang makruh saat berpuasa, karena hal itu dapat mendorong dirinya mengeluarkan sperma, sehingga puasanya bisa rusak dan menjadi berdosa. 12 hal makruh dalam puasa yang ke-8 yakni berlebihan dalam berkumur. Hal ini perlu dihindari karena dikhawatirkan air wudhu yang masuk ke dalam perut. Ada baiknya kita tidak berlebihan dalam berkumur saat berwudhu. Namun apabila air tidak sengaja masuk, tidak akan membatalkan puasa. 12 hal makruh dalam puasa yang ke-9 yakni mandi terlalu lama. Mandi terlalu lama juga dianggap makruh. Untuk menghindari hal ini, lebih baik kamu mandi secara biasa dan tidak perlu berendam. 12 hal makruh dalam puasa yang ke-10 yakni puasa wisol. Puasa wisol adalah puasa sepanjang hari tanpa jeda untuk berbuka di malam hari. Padahal orang yang berpuasa diperintahkan untuk berbuka saat matahari terbenam atau berkumandangnya azan maghrib. Puasa ini menjadi makruh karena dapat mendatangkan bahaya untuk tubuh. Selain itu dapat mengganggu aktivitas ibadah karena badan menjadi sangat lemas. 12 hal makruh dalam puasa yang ke-11 yaitu mengumpulkan liur dan menelannya. Mengumpulkan air liur dalam mulut untuk kemudian ditelan juga masuk dalam hal yang makruh dalam puasa Ramadan. 12 hal makruh dalam puasa yang terakhir yang ke-12 yakni berenang. Berenang atau berendam menjadi hal yang makruh pada saat berpuasa karena dapat memungkinkan air masuk ke dalam tubuh seseorang, baik itu lewat hidung, mulut, dan bagian tubuh lainnya. Terima kasih telah menyimak materi tentang 12 hal makruh dalam puasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.